Dan tulisan ini adalah tulisan tertua yang memberitahukan bahwa ternyata di dasar itu banyak. Sekarang kita sudah tahu semua. Krakatau itu di dalam laut bergunungnya. Tapi berapa ribu tahun yang lalu ini buat bicara seperti ini. Hebat. Kenapa Tuhan inginkan kita mengerti hal ini? Karena kita semuanya tahu bahwa salah satu cara Tuhan dipermuliakan. Dan kalau saya berkata ini cara yang paling hebat untuk Tuhan dipermuliakan, ialah cari dan siapkan orang-orang pintar dan intelektual dalam hal kejeniusan. Buat sesuatu supaya orang tahu ada Tuhan. Harusnya itu gereja mikir. Jangan pintar buat kebaktian saja. Hanya ngajar orang supaya pintar berdoa, pintar khotbah, tidak. Tapi kuasa yang mengetahui. Kalau saudara baca sejarah, dunia itu mengakui Eropa itu kalau nggak ada Injil nggak akan sehebat itu. Dan itu diakui oleh dunia. Dari Eropa berkembang ilmu pengetahuan. Dan mereka tahu itu karena Alkitab ini. Kalau nggak karena Alkitab ini, nggak mungkin ada orang-orang pintar dari Eropa sehebat. Nah itulah sejarah. Maka itu apa yang muncul di hati saudara. Saya kembalikan ini. Setiap kali saudara melihat seseorang, apa yang saudara lihat dalam hidup orang ini? Lihatlah seperti Yesus lihat. Ada harta terpendam di situ. Temukan harta terpendam itu. Gali. Jual apa yang kita bisa punya untuk mendapatkan harta terpendam. Inilah kasih Tuhan yang kita harus kenali betul dalam hidup ini. Renungkan. Saya tidak tahu apa yang sedang, karena kalau saya lihat ini ya maaf. Tapi kok ya katakan ya. Kalau saya lihat wajah saudara ini, kelihatan sekali di sebagian besar saudara sedang berkecamuk sesuatu di otak saudara. Gara-gara jika atau tidak, berkecamuk gitu, ini apa dia? Puji Tuhan kalau itu. Pas cuma diam, pasti lagi nggak nyimak apa yang saya katakan. Kalau saudara memperhatikan betul sedang berkecamuk di otak ini, apa itu? Kejar terus. Saudara, karena tadi pagi Hendra ini mau mengirim saya 2 SMS yang luar biasa. SMS yang pertama berbunyi bahwa dia bilang, Pak, saya baru sadar, saya baru merenungkan pagi ini, ada kasih yang begitu aneh dari Papa di surga. Ketika dia tahu kerusakan hidup saya ini 100%, maka dia menjadi seperti saya 100% juga. Berarti Papa ikut rusak dengan saya 100%. Setelah dia bisa menjadi saya rusak 100%, maka dia ubah saya 100% lagi seperti dirinya. Yang kedua di SMS dalam Filipi 2 ayat 7 dan 8. Kalau saudara baca silakan buka Filipi 2 7 dan 8. Di situ ada ayat. Nah, buat saya itu hal baru. Dia tanya tadi, Papa nggak tahu nggak? Papa belum pernah dapat poyon seperti itu. Dalam Filipi 2 ayat 7 dan 8, Hendra menemukan, dan itu betul, ternyata Tuhan itu mati 2 kali. Saudara. Mati pertama, dia membuat dirinya tidak berreputasi. No reputation. Menghampakan diri dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, no reputation. Enggak ada harga dirinya. Dia itu mematikan ketuhanannya. Nah itu yang kita katakan tadi pagi. Jadi dia sudah mati sebelum dia datang ke dunia. Karena dia ingin jadi nol. Lalu mati kedua itu di kayu salib. Untuk apa? Jawabannya, untuk menemukan bajingan-bajingan ini. Jangan tersinggung saya berkata kita bajingan. Betul? Supaya bajingan-bajingan ini berubah. Karena di dalam diri kita, tanah yang kotor ini, ada harta yang tak ternilai harganya.
yang harus kita kembangkan, jangan didiamkan. Kejadian 2 ayat 7. Dan itulah ayatnya. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Stephen, saudara, pertama kali dia kuliah, hari pertama dia masuk kuliah, dia SMS saya. Dia sekarang kuliah di jurusan sejarah. Dan dia banyak dipakai untuk diskusi dengan orang-orang kampus itu. Hari pertama dia kuliah, dia SMS saya bilang, Pak, berapa 7 tahun kamu nanti? Berapa tahun? 7 tahun aku mimpikan aku bisa duduk di bangku kuliah. Pasal 2 ayat 7. Silakan dibaca Alkitab saudara. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, terjemahan ini. Dan Yahweh Elohim membentuk manusia dari debu tanah. Nah, sampai di bagian ini, saudara, manusia dan binatang tidak ada bedanya. Sampai di bagian ini. Sebab mereka dan kita bahan dasar tubuh sama, debu tanah. Tapi di bagian berikut, siapa dengar berita 2 hari yang lalu? Kaget saya. Tiongkok RRC sedang berusaha menghapuskan teori Darwin. Atau saya dengar ini, hai, ngimpi apa ini negara? Karena itu kan komunis. Ini saya lagi tunggu. Kok nggak ada berita lagi nih berapa hari ini? Ini berarti akan jadi negara pertama di dunia yang akan menghapus teori itu. Nah, kalau Darwin sempat baca ayat ini, pasti dia nggak akan mengeluarkan teorinya itu. Mungkin engkongnya yang kerak, sehingga dia menemukan itu. Saya tidak tahu. Oke? Yang jelas, saudara, bahwa manusia binatang itu bedanya jauh sekali di bagian ini. Setelah diciptakan sama dari debu tanah antara kita dengan mereka, bedanya adalah dan Yahweh Elohim tadi menghembuskan nafas kehidupan ke dalam lubang hidungnya, dan manusia itu menjadi satu jiwa yang hidup. Makhluk hidup itu ternyata bukan binatang, hanya manusia. Apa bedanya? Roh itu tadi. Nah, itulah harta terpendam itu, saudara. Itulah roh inilah yang serupa dan segambar dengan Bapa di surga. Binatang nggak punya ini. Darwin salah. Maka itu mulai hari ini belajarlah melihat setiap orang dari pandangan mata Tuhan. Bagi dalam hidup orang-orang itu ada yang luar biasa. Ayo kita bangkitkan kekayaan yang tak ternilai dalam hidup setiap orang. Dengan apa yang kita